Yesus peganglah erat tanganku, ku tak dapat jalan sendiri. Pertolongan Tuhannya datang dari Engkau. Yesus berjalanlah bersamaku selamanya. Tiap hari ku melihat dan hatiku merasakan betapa berharganya
cobaan, Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan bagi kita sekalian pada pagi hari ini yang sudah berupaya hadir datang beribadah pada pagi hari ini. Sejenak kita semua untuk datang mempersembahkan pujian dan pengagungan kita di hadapan Tuhan yang terbaik di tahun ini. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita memulaikan ibadah kita, kita semua untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan Bapa di surga pada pagi yang indah ini Tuhan. Buat kasih dan setiamu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada kuat sehat. Semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami rindu pada pagi hari ini untuk datang memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Lewat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, semua umat-umat-Mu yang Kau sudah himpunkan pagi hari ini Tuhan, Engkau taruh roh sukacita dalam hati kami, roh kedamaian, ketenangan, untuk kami mempersembahkan pujian ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada lain yang kami persembahkan Tuhan yang lebih berharga, yang lebih indah selain tubuh jiwa roh kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan di saat kami beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, ada oknum-oknum yang tidak pernah senang melihat kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Bersama-sama kami satukan iman percaya kami. Kami mau ikat tolak tengking dia dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah sukacita yang di Tuhan menjadi bahagian kami semua umat-umat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami rindu untuk menyenangkan, menyukakan hati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa dan syukur kami, serta mengampuni semua pelanggaran-pelanggaran kami yang melanggar ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Biar kami layak pagi hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini, kami buka, kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah kekasih jiwa kami. Semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Sejenak saja kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian,
masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sama-sama kita angkat pujian ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan
Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, ya Yesus, Yesus. Jemaat terus nyanyikan pujian ini. Amin. Ini keinginan kerinduan umat-umat-Mu Tuhan pagi hari ini, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih lembut katakan, ya Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk, lagi katakan, Yesus. Sebut namanya Yesus pagi hari ini. Serukan nama Yesus pagi hari ini. Di hadapan keinginan kami Tuhan, selagi masih ada waktu hanya untuk menyenangkan hati-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saja kita semua sejenak untuk menyembah Tuhan, persembahkan yang terbaik pagi hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, sembah, sembah. Haleluya, haleluya. Beri yang terbaik pagi hari ini untuk Tuhan. Oh, haleluya. Mari sembah Dia. Jemaat yang diberkati Tuhan pagi hari ini, persembahkan tubuh jiwa rohmu pagi hari ini. Yang terbaik untuk tahun ini hanya untuk Yesus yang layak dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan pujian syukurmu. Oh, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah. Mari sembah Dia. Haleluya. Beri waktumu sejenak pagi hari ini untuk menyukakan hati Tuhan. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang layak dimuliakan, diagungkan. Haleluya, haleluya. Beri yang terbaik pagi hari
namanya, agungkan namanya. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau. Segala pujian kami naikkan pagi ini Tuhan. Segala syukur kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang ajaib. Besar kesetiaan-Mu, besar anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Segala pujian kami persembahkan pagi ini Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukurlah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Kalau kita ada pagi hari ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang perlu kita bangga-banggakan dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini. Oh, mari kita semua menyembah Tuhan, berhubungan pribadi dengan Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu pagi hari ini, secara pribadi pagi hari ini. Bersyukur buat waktu dan kesempatan. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Apa yang Engkau sudah perbuat untuk Tuhan selama sepanjang tahun ini, apa yang sudah Kau lakukan sepanjang tahun ini untuk Tuhan. Mari sejenak saja kita bangkit berdiri, berhubunganlah dengan Tuhan pagi hari ini. Biarlah pujian penyembahan kita di tahun 2024 ini betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita tinggalkan cara hidup kita yang lama di tahun 2024 ini. Haleluya, haleluya. Oh, kami rindu selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau lagi. Oh
bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang ajaib. Kau layak dipuji pada pagi hari ini. Layak terima pujian dari semua kami umat-umat-Mu pagi hari ini. Kami akan siapkan hati kami Tuhan. Taruh roh sukacita dalam hati kami. Roh pujian pada pagi hari ini. Karena kami siap untuk merayakan Tuhan hari kelahiran-Mu. Sama-sama kita yang diberkati Tuhan. Mari kita katakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Amin. Sama-sama kita katakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, lagi katakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan. Lagi katakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Lagi katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan. Katakan Dia lahir. Dia kelahiran Tuhan kita. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan
Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Glory, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Iya, Yesus. Segera kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kita angkat itu pujian yang berkata, saat ini ku datang lagi. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan. Rasa bahagia, peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagimu, amin. Haleluya. Sorak hosana, terpujilah. Hari-hari telah kulalui, hari-hari telah kulalui bersamamu Tuhan. Ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagimu, haleluya, haleluya. Sorak hosana, terpujilah, terpujilah. Lagi, haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Sorak hosana, terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah namamu. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang layak terima pujian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua persembahan syukur yang Bapak Ibu sudah persembahkan untuk pelayanan yang ada di tempat ini. Segera kita siapkan hati, pemikiran, kehidupan kita sejenak untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hambanya pada pagi hari ini akan siap menyampaikan firman Allah. Puji nama Tuhan. Sebelumnya itu kita angkat pujian ini. Bukan dengan kuat kami Tuhan menjalani kehidupan ini. Sepanjang tahun ini Tuhan, kami ada semua karena Tuhan. Sedap pelangi, sehabis hujan, janji-Mu untuk masa depanku. Walau badai yang datang silih berganti,
katakan kami Tuhan yang kecewakan, yang berharap padamu, ku sembahkan Yesus Tuhan. Semua katakan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh kasih-Mu Bapa. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah yang menopangku saat ku lemah, saat ku jatuh. Tuhan, semua katakan, bukan dengan kuatku ku berjalan, amin. Bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh, lagi katakan, bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh ada kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuatku. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, nyanyikan pujian ini. Katakan pada Tuhan, bukan dengan kuat kami Tuhan, kami menjalani hidup ini. Sepanjang tahun ini kita akan mengakhir beberapa hari lagi. Semua karena kasih-Nya, kasih Bapa kepada kita. Lagi lebih lembut. Benar Tuhan. Kami ada pagi ini semua karena Tuhan. Perlahan kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati pemikiran kita pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Kasih-Mu tunduk kepada Roh Kudus pada pagi hari ini. Amin. Kami percaya firman-Mu berdaulat, Amin. akan mengubahkan kami, memulihkan kami, membuat kami semakin hari Iya, Yesus. mengalami Tuhan. Dan kami percaya bahwa hikmat dan pengurapan berasal daripada Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas. Amin. Amin. Urapi,
sebagai pemberita firman, bahkan umat-Mu yang mendengarkan suara firman-Mu diurapi oleh Tuhan. Atmosfer gedung gereja di tempat ini Ya, Yesus. dalam pengendalian kekuatan dari kuasa Roh Amin, Kudus. amin. Hati kami, pikiran kami Ya, terfokus kepada Yesus. Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami hanya terfokus kepadamu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, saudara. Shalom Alekem Besem Amasia Yova Sepaut Baruk Ata Adonai Gad Asa. Salam sejahtera dari Tuhan Allah kita yang menciptakan kita mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, dari tempat ini saya mengucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan kiranya suasana Natal selalu ada dalam hidup kita dan kita boleh menikmati Tuhan dalam hidup ini. Di kesempatan ini merupakan hal yang terindah bagi saya, di mana ini adalah momen pertama saya berada di tempat ini. Dan tentunya saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja kita, dan tentunya saya berterima kasih kepada hamba Tuhan di tempat ini yang biasa saya sapa Om Inot, ya, bersama dengan Oma Gembala di tempat ini dan seluruh majelis dan diaken yang boleh mempercayakan saya untuk menjadi penyalur berkat pada pagi hari ini. Tentunya ini adalah merupakan ajakan yang sangat spesial bagi saya pribadi, tentunya sukacita secara spiritual, ya, bukan secara jasmani, karena saya bisa merasakan atmosfer suasana surga di tempat ini ketika kita menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentunya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jufebri Manopo dan istri saya Frilia Jessica Rumondor, dan saya sudah dikaruniai anak 2, laki dan perempuan. Dan kemudian tugas kami pelayanan membantu pelayanan ada di Sekolah Alkitab Tentena, dan kami juga sementara masa perintisan pengembalaan di Kota Tentena, dan jumlah jemaat baru 1 kakak. Om Inot tertawa kalau jadi hari ini tuh rambu cerita ini. Jadi dengan 2 jiwa, ya, itu jiwa yang definitif, dan sudah berjalan kurang lebih 10 bulan, ya, kami merintis pelayanan di Kota Tentena, dan puji Tuhan sehingga sampai hari ini berjalan dengan baik. Itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Nah, saudara, tentunya ini masih berkaitan dengan suasana Natal. Itu sebabnya saya akan membawa kita ke dalam tema yang saya beri judul di sini adalah Blessing Immanuel. Katakan Blessing Immanuel. Yang kuat dong, Blessing Immanuel. Ya, saudara, apa sih Blessing Immanuel? Adalah berkat penyertaan Tuhan. Saudara, nah ini adalah bagian dari kita untuk kita dalam kita masuk di tahun 2025. Tentunya ada berita Natal yang saudara nikmati dan saudara dengar. Dan kesempatan hari ini saudara akan melihat sebuah berkat yang sungguh luar biasa, yang tentunya kalau saudara mungkin dengar kata Immanuel itu biasa, yang didasari dengan 2 akar kata, yaitu El dan Manuel. El itu berarti Elohim, dan Manuel itu adalah penyertaan Tuhan. Ini bisa saudara searching di Google, tetapi ada spesifikasi makna, ya, dari kata Immanuel ini yang akan membuat paradigma kita untuk kita memahami pikiran Tuhan dan cara kerja Allah. Amin, saudara. Sehingga bukan hanya sekedar saudara berkata penyertaan Tuhan atau berkata berkat penyertaan Tuhan atau berkat Immanuel itu, tetapi benar-benar kita alami itu. Nah, di kesempatan hari ini kita akan melihat kebenaran di dalam Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Ya. Matius pasal pertama, ayatnya yang ke-23.
Demikian firman Allah, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, kata Immanuel itu di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama itu dituliskan satu kali saja. Dalam perjanjian baru ada 2 kali. Dan ini merupakan bagian dari runtunan nubuatan. Bahwa pada waktu peristiwa itu di mana kalau kita melihat kisah dari bangsa Israel ini, bangsa Israel mengalami perang saudara. Di mana ada yang namanya Israel Selatan dan Israel Utara. Dan perang saudara ini sehingga terjadilah perpecahan dari beberapa suku. Dan kemudian yang Israel Selatan ini mereka hilang dari silsilah itu. Dan masih bertahan yaitu di Israel Utara. Di mana yang kita kenal sekarang adalah bangsa Israel. Yang dikenal dengan suku atau Yehuda. Dan Yehuda itu yang kita kenal pada masa sekarang ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi Yehuda itu dikenal pada masa lampau di dulu. Tetapi dalam masa sekarang kita kenal dengan Yahudi. Nah saudara, ini merupakan nubuatan di mana akan lahir yaitu Sang Juru Selamat sebagai penebus. Dan di dalam perjanjian baru itu dimateraikan, diberikan pernyataan bahwa akan lahir seorang Juru Selamat. Dan kamu harus menamakan dia adalah Immanuel. Dan Immanuel ini akan kita nikmati bersama bahwa dalam kita mengalami segala sesuatu dalam hidup ini. Nah saya akan memberikan sebuah pernyataan. Kata Immanuel itu dalam teks sesungguhnya, dalam konteks sesungguhnya adalah sesuatu, ya sekali lagi, adalah sesuatu yang dianggap mustahil. Katakan mustahil. Jadi Immanuel ini fungsinya adalah sesuatu yang dianggap oleh nalar manusia, dianggap sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi. Dan kemudian blessing Immanuel ini bekerja sehingga sesuatu yang dianggap mustahil menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Atau sesuatu yang tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Nothing impossible. Bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Yang mungkin dalam logik kita, pikiran kita manusia, tidak mungkin itu terjadi. Tetapi kalau blessing Immanuel ini bekerja, maka itu pasti terjadi. Nah ini adalah merupakan pernyataan awal supaya jemaat Tuhan bisa memahami makna Immanuel yang sesungguhnya. Bahwa pekerjaan dari berkat Immanuel ini atau blessing Immanuel itu berbeda dengan berkat yang lain. Bahwa ini adalah merupakan rujukan di mana sesuatu hal yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi ketika ada blessing Immanuel, maka itu akan terjadi. Haleluya saudara. Nah saudara, saya pernah membaca ada istilah namanya anticipatory extended. Adalah ini merupakan rujukan di mana kecemasan, ketakutan dari manusia dalam menghadapi kenyataan hidup. Baik itu orang muda, orang yang sudah, kalau orang muda itu komunikasinya seperti apa saudara? Ketakutan. Orang muda itu biasanya konteks temanya itu berbicara tentang saya kalau umur 20 saya sudah sampai di mana? Umur 40 saya sudah sampai di mana? Jadi ada planning, ada goal yang sementara dibicarakan. Tetapi kalau orang yang sudah masuk fase di mana umur 50, 60, konteks ceritanya berbeda, lucu saudara. Apa itu? Nganape darah berapa? Nganape gula seberapa? Semua lebih merujuk kepada kesehatan. Ya saudara. Karena biasa orang kalau sudah tua bicaranya tentang coba nganape gula berapa, coba diukur. Darahnya sudah berapa. Nah ini yang menjadi ketakutan. Sehingga ada doa-doa yang dimunculkan bahwa Tuhan kalau boleh
saya lihat dulu cucu saya, baru saya dipanggil oleh Tuhan. Nah ini ketakutan yang namanya anxiety. Ya. Yang membuat manusia itu mengalami ketakutan. Dan inilah yang menjadi hal yang menjadi masalah dalam diri manusia. Dalam mereka menggapai sesuatu, dalam mereka ingin mencari jati dirinya. Mereka ingin meraih segala sesuatu dengan pasti. Tetapi, dan ini hal yang membuat mereka semakin hari semakin mengalami ketakutan. Saya mau katakan kepada kita jemaat Tuhan yang takut dengan tahun 2025, tolong angkat tangan. Tidak ada. Karena saya percaya semua menggunakan iman. Amin saudara. Nah tapi saya akan menjelaskan saudara bahwa ini yang menjadi sebuah alasan. Kenapa saya katakan bahwa blessing Immanuel ini bekerja. Di saat sesuatu yang kita anggap tidak mungkin terjadi, itu bisa terjadi. Kita lihat bersama. Saya tidak akan mengutip ayat satu persatu, ini sudah merupakan cerita yang sudah saudara dengar. Tetapi sebenarnya itu adalah merupakan peristiwa di mana blessing Immanuel itu bekerja. Kita lihat poin yang pertama. Dalam peristiwa Natal di kota Bethlehem di tanah Yudea. Kita lihat bersama bahwa bekerjanya blessing Immanuel itu kepada siapa? Kepada Maria. Maria pada waktu itu posisi yang masih perawan. Secara medis tidak mungkin bisa mengandung. Betul Bapak Ibu? Betul saudara? Secara medis tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Tetapi pekerjaan Allah, blessing Immanuel itu bekerja. Di mana kalau seorang mengandung itu harus melalui adanya antara laki-laki dan perempuan. Tetapi peristiwa itu, peristiwa di mana Yesus lahir, itu bukan karena persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi inilah yang namanya blessing Immanuel. Jadi Allah bekerja di luar batas nalar logika manusia. Haleluya saudara. Haleluya. Saudara bisa percaya bahwa blessing Immanuel menjadi milik saudara pagi ini? Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Allah kita. Saudara, dalam peristiwa ini adalah adalah pekerjaan dari berkat penyertaan Tuhan. Dan tentunya itu yang pertama. Saya cepat khotbah, tidak lama, setengah jam. Saudara, kita lihat dalam peristiwa selanjutnya. Kepada Abraham dan Sarah. Kepada Abraham dan Sarah diberikan pernyataan bahwa engkau akan nantinya mendapatkan keturunan bagaikan pasir di laut, bagaikan bintang di langit. Tetapi Sarah pada waktu itu tertawa. Tidak mungkin. Saudara pernah melihat orang dan saudara katakan tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Itu terjadi kepada Abraham dan Sarah. Tetapi kita lihat bersama. Ketika pekerjaan dari blessing Immanuel itu mulai terrealisasi. Kita lihat segala sesuatu yang melalui medis. Yang dianggap mustahil bagi manusia. Betul saudara? Yang dianggap tidak mungkin bagi manusia. Bahkan pada waktu itu Abraham disuruh mempersembahkan anaknya. Loh, bagaimana janjimu? Bagaimana penyertaan Tuhan? Anak yang satu-satunya, dia sudah melewati masa sesuatu yang dianggap mustahil, kemudian Tuhan memberikan anak. Setelah diberikan anak, disuruh untuk mempersembahkan. Tidak mungkin ini harus terjadi. Tetapi kita lihat bagaimana itu terjadi. Dan kita lihat bersama bagaimana keturunan silsilah dari Abraham sampai kepada Yesus. Amin saudara. Itulah sesuatu namanya pekerjaan dari blessing Immanuel. Sesuatu yang dianggap tidak mungkin terjadi, pasti terjadi. Haleluya saudara. Nah saudara, kita lihat belum sampai di situ. Bahwa ini berkat darah keturunan. Kita lihat saudara, kalau saudara melihat
penemu-penemu pengetahuan teori-teori di ilmu pengetahuan ini, para kaum-kaum cendekiawan, kita melihat bahwa tentang Albert Einstein itu penemu tentang Nobel Fisika tahun 1921. Kemudian Theodor Maiman itu menemukan DVD, dan kita lihat yang menemukan internet, Google, yaitu Sergey Brin, dan Larry Ellison yang menemukan tentang software besarnya di dalam dunia ini, dunia kecanggihan teknologi. Semuanya saudara melihat dalam pelajaran biologi, dalam pelajaran matematik, dalam pelajaran sejarah, dalam pelajaran segala sesuatu saudara belajar di sekolah, yang menemukan keilmuan itu adalah tidak lain adalah orang-orang Yahudi. Luar biasa bukan saudara? Jadi darah Immanuel ini mengalir kepada keturunan Abraham. Dan keturunan itu tidak akan pernah terhenti. Saya bertanya tadi, saya walaupun dekat dengan Om Inot ini, tapi saya tidak tahu marga. Jadi saya tanya tadi, marganya Om Inot itu siapa? Dibilang Lintuo. Nah, ketika dibilang Lintuo ini saya teringat guru saya di Kalimantan, Om Dani Lintuo, yang dekat sekali dengan saya. Yang sekarang jadi ketua majelis daerah di Kalimantan Timur. Dan memang kalau saya melihat ini, marga-marga Lintuo ini, hamba-hamba Tuhan yang besar dipakai oleh Tuhan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Allah kita. Ini adalah warisan doa-doa dari orang tua yang turun. Ini merupakan namanya penyertaan Tuhan. Saudara, penyertaan Tuhan. Jadi saya mau katakan di sini kepada kita, jemaat Tuhan, bahwa inilah mungkin segala sesuatu yang kita sudah rancangkan. Nanti sebentar saya akan memberikan sebuah solusi. Bagaimana sehingga kita bisa mendapatkan blessing, kuasa blessing Immanuel itu. Nah, kita lihat kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, saya cepat. Kita lihat bahwa di mana Musa ini adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi sebelumnya itu Musa lahir di tengah-tengah keadaan yang mustahil dia bisa lahir. Karena pada waktu itu laki-laki orang Ibrani kalau ada berkelamin laki-laki akan dibunuh. Tetapi kita lihat pekerjaan dari kuasa Tuhan. Waktu orang-orang membunuh anak-anak laki-laki dari bangsa Israel atau orang Ibrani pada waktu itu, maka putri Firaun mengambil Musa. Haleluya saudara. Tidak mungkin Musa bisa hidup pada masa itu. Tidak mungkin. Tetapi penyertaan Tuhan berlaku kepada keturunan Abraham. Haleluya saudara. Dan kita lihat Musa. Ketika Musa berada di tanah Mesir, dia dibina dengan pengetahuan intelektual yang luar biasa. Tetapi tidak sampai di situ saudara. Musa ternyata walaupun orang yang pandai, orang yang cerdas, kita lihat Musa adalah orang yang gagap. Orang yang gagap itu tidak bisa bicara dengan baik dan benar. Saya punya pengalaman kesaksian, saya dari SD sampai SMP itu gagap. Kalau saya bilang mau kemana, mana. Sehingga ibu saya kalau saya bicara diketok di punggung, tok, supaya cepat cerita. Ada mungkin di sini ada anak yang begitu yang gagap. Tapi kalau saudara lihat saya bisa berbicara hari ini, itu adalah pekerjaan daripada Tuhan. Saudara berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Jadi Tuhan kalau mau Tuhan mau pakai saudara, maka dia akan memberikan berkat blessing Immanuel itu saudara. Saudara lihat dari peristiwa ini, Musa saudara. Musa di mana dia dalam teori-teori keilmuan untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Israel tidak mungkin. Saudara lihat bahwa pekerjaan dari Tuhan itu bekerja dalam diri Musa. Di mana Musa bisa melakukan air menjadi darah lewat kuasa Tuhan tentunya. Tidak ada teori dunia. Tidak ada teori dunia bisa melakukan itu. Tidak ada. Dalam ketujuh tulah itu adalah merupakan bagian dari kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup Musa. Dan inilah saya katakan bahwa
penyertaan Tuhan itu bekerja di dalam situasi di mana manusia menganggap itu mustahil, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Luar biasa bukan Tuhan kita? Bahwa inilah yang dialami oleh Musa pada waktu itu. Sehingga Musa dikatakan adalah seorang historis maker. Dia adalah seorang pembuat sejarah. Orang yang gagap. Orang yang pada waktu itu dibuang oleh ibunya. Karena takut nanti dibunuh. Tetapi Musa dibawa Tuhan kepada sesuatu yang berharga. Yang memiliki legacy dalam bangsa Israel pada waktu itu. Di mana dialah adalah tokoh yang pertama yang membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan bangsa Mesir. Haleluya saudara. Yang setuju katakan amin. Saya percepat. Kemudian kita lihat tokoh selanjutnya. Ini bicara tentang berkat blessing Immanuel. Kita lihat kepada Yusuf. Yusuf, saudara lihat. Yusuf pada waktu itu, dia sangat dibenci oleh ayah. Dia sangat dibenci, maksud saya bukan ayahnya. Dia sangat dibenci oleh keluarganya. Kita lihat kenapa dia dibenci. Saudara baca di dalam kebenaran firman Allah itu. Di mana ketika Yusuf memberitahukan mimpinya. Bahwa dia akan memimpin, dia akan menjadi pemimpin di antara keluarganya. Dan ketika mereka mendengar mimpi itu, mereka semakin iri kepada Yusuf. Dan kita lihat bersama, kemudian mereka mulai bekerja. Mereka ingin menghentikan yang namanya blessing Immanuel dalam diri Yusuf. Kita lihat ketika Yusuf mulai dijual, dibuang. Kemudian dia sampai di Mesir. Sampai di Mesir, dia sedikit diangkat, dipromosi, kemudian dia dihianati. Dan kemudian dia masuk ke dalam penjara. Saya mau katakan dalam fase yang dialami oleh Yusuf. Yusuf mungkin pada waktu itu sempat berkata, mana penyertaan Tuhan, mana janjimu dalam mimpiku. Tetapi kita lihat mulai bekerja, pekerjaan dari blessing Immanuel. Sesuatu yang dianggap mustahil. Tetapi kita lihat bersama, Yusuf mampu melakukan itu. Dan sehingga dia terangkat dan dia menjadi orang pemimpin kedua di tanah Mesir. Ini yang namanya pekerjaan dari blessing Immanuel. Dan selanjutnya yang kelima, kita lihat dari seorang Daud. Daud, dia mengalami blessing Immanuel pada waktu itu ketika dia berhadapan dengan Goliat. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, apa yang terjadi? Saul berkata, kamu masih muda, kamu tidak punya pengalaman. Goliat itu dari muda sudah memiliki pengalaman dalam berperang. Tetapi apa yang Daud katakan, bahwa dia bersama dengan Allah yang dia sembah. Maka pada waktu itu Goliat tumbang, saudara. Sesuatu yang dianggap mustahil. Dan kita lihat waktu Nabi Samuel datang mencari raja pengganti dari Saul, Raja Saul pada waktu itu. Kita lihat bersama, Daud ini tidak diposisikan di tempat yang paling terdepan. Betul saudara? Daud di mana? Daud pada waktu itu berada di ladang. Dan yang dipromosikan oleh ayahnya adalah kakak-kakaknya yang gagah perkasa. Maklum, Daud ini walaupun orangnya ganteng, tapi pendek. Secara fisik tidak masuk kategori prajurit. Secara fisik tidak masuk kategori seorang raja. Tapi kita lihat, kalau ada blessing Immanuel, sesuatu dianggap mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Yang paling keras, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita lihat saudara, dalam peristiwa itu, ketika dikucilkannya Daud, tidak dimunculkan. Tuhan bekerja, Tuhan langsung bicara kepada Nabi Samuel. Masih ada. Ada orang yang kucari. Kemudian Nabi Samuel berkata, masih adakah anakmu? Ada dia di ladang mengembalakan kambing dan domba. Kemudian dipanggil dan kemudian Daud diurapi menjadi raja. Saudara, inilah. Jadi blessing Immanuel itu bekerja, ya saudara, bekerja di tengah-tengah sesuatu yang kita anggap mustahil. Dalam orientasi hidup kita. Mungkin kita melihat anak kita punya keterbatasan. Mungkin kita melihat ekonomi kita tidak mampu. Kita punya latar belakang keluarga yang tidak terpandang. Tetapi saudara, jangan memandang itu sebuah kekurangan.
saudara lihat kepada Tuhan yang engkau sembah, dia memiliki kuasa blessing Immanuel itu saudara. Itu punya kekuatan, tidak ada limitasi yang bisa mengalahkan dari kekuatan blessing Immanuel itu. Tidak ada yang bisa. Kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengangkat hidup kita di tahun 2025, mungkin kita akan mengalami fase-fase yang susah dan sulit. Tetapi jangan melepaskan Tuhan yang engkau sembah. Sebab dia sanggup melakukan segala apa yang dianggap mustahil bagi dunia ini. Mungkin dari penilaian keilmuan, ya, sesuatu yang dianggap mungkin secara logika kita itu, kan kita sudah punya rancangan. Biasanya orang itu kalau dia punya pikiran, dia punya rancangan yang indah. Tetapi saya mau katakan, saudara pilih rancangan Tuhan atau rancangan kita. Nah saya mau katakan, kalau saudara pingin blessing Immanuel itu bekerja, biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Amin saudara. Kalau saudara membiarkan Tuhan yang bekerja, maka saudara biarkan dia yang mengoreksimu. Kalau Tuhan yang koreksi, kalau mungkin gembala di sini kalau ada pelayan-pelayan yang tidak sesuai dengan SOP-nya, mungkin gembala akan menasehati, itu namanya mengoreksi. Ini masih kurang, ini masih kurang, ini masih kurang. Kemudian kalau di rumah ada orang tua kita, mungkin anak-anak kita yang keliru jalannya, maka orang tua akan mengoreksi. Dan tentunya hal yang dikoreksi itu tujuannya bagus. Tetapi saya mau katakan kepada kita, bahwa ketika Tuhan yang koreksi, itu sangat mulia saudara. Saya tutup kesaksian, saudara. Saya tutup dengan kesaksian saya di mana pada tahun 2015-16 saya itu tidak mau menjadi hamba Tuhan yang full timer. Memang ada panggilan yang jadi full timer, ada yang panggilan memang membantu pelayanan. Tapi waktu itu saya tidak menyadari bahwa dalam diri saya itu, bahwa saya itu adalah seorang yang hamba Tuhan yang melayani full timer. Dan pada waktu itu saya keluar dan saya kuliah S2 musik di ISI Solo, saudara. Dengan harapan bahwa ketika saya selesai, saya akan menjadi dosen di perguruan tinggi atau di universitas dan menjadi guru musik, saudara. Oke, dan saya, namanya kita, kalau sudah melakukan dengan logika kita, siapapun yang bicara, ada teman saya hamba Tuhan, jangan lari dari panggilan Tuhan. Saya bilang, siapa mau lari? Yang penting melayani Tuhan. Nah itu, akar logika, ilmu-ilmu teologi pun muncul. Ngana bisa berteologi, saya juga bisa. Itu. Dan waktu itu saya tidak peka. Jadi saya berteologi, dia berteologi, saya juga berteologi. Saya punya apologet yang baik tentang firman. Karena saya sudah sekolah Alkitab waktu itu. Dan kemudian setelah saya wisuda, saya sudah mendapatkan beberapa tawaran di universitas untuk mengajar, menjadi dosen. Kemudian pada 2019, COVID terjadi. Setelah COVID itu, mertua saya bilang, ayo ke Sulteng itu aman, safety. Karena masyarakatnya masih kurang. Jadi saya pergi ke daerah Pendolo waktu itu sama mertua. Dan saudara, apa yang terjadi saudara? Disitulah Tuhan mulai mengoreksi saya. Sehingga dulunya saya punya ikatan kontrak nanti dengan universitas, kemudian diputuskan. Dan Tuhan memanggil saya. Sampai hari ini saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Semua karena rencananya Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Jadi saudara, saya mau katakan, pekerjaan dari Blessing Immanuel itu adalah berarti kita berserah kepada Tuhan. Amin saudara. Ketika kita berserah kepada Tuhan, rahasianya ini, bahwa Tuhan akan mendesain kita begitu rupa, sehingga sesuatu yang dulunya mungkin kita punya ekspektasi, berubah. Ya, berubah, karena itu Tuhan merancangkan hal yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Amin saudara. Dan saudara, yang rahasia yang kedua, saya tutup dengan khotbah ini, bahwa kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Saya tutup dengan satu ayat ini.
Yohanes 15 ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Kita lihat di situ. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Persyaratannya, kekuatan, kuasa dari Blessing Immanuel, bahwa jika ya kita tinggal di dalam Allah dan firman Allah itu tinggal di dalam kita, maka itu kita mendapatkan tawaran loh. Tawaran dari Tuhan, minta. Haleluya saudara. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan ingat, kata kamu menerima bukan semuanya apa yang kita mau kita terima. Tetapi Tuhan akan menerima lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Kita berikan tepuk tangan dong bagi Tuhan Allah kita yang paling keras. Kita berikan penghormatan bagi Tuhan kita. Saya mau katakan bahwa Tuhan bukan tidak menyertai Bapak Ibu. Kalau kita berada di fase terendah, Tuhan sementara mempersiapkan segala sesuatu. Kita lihat dari peristiwa di mana Daud tidak diperhitungkan. Dia hanya mengembalakan beberapa ekor kambing dan domba, saudara. Tetapi Tuhan bekerja di dalam fase titik terendahnya. Daud tidak berubah, dia menjadi seorang penyembah. Dia seorang worshiper. Dia adalah seorang yang mempertahankan kesucian hidup. Dia hidup di dalam Tuhan. Firman, bahkan dia banyak menuliskan kitab-kitab pemazmur. Bahwa di sana dia menjadi seorang penyembah yang luar biasa. Kita lihat Yusuf, walaupun dia di penjara, dia dihinati. Dia tidak menjadi orang yang bersinah. Dia mempertahankan imannya, saudara. Amin, saudara. Dan kita lihat Musa. Musa walaupun sudah berada di dalam fase sangat difasilitasi dengan kekayaan. Tinggal loh dengan seorang nomor 1 number 1 di Mesir. Tapi waktu itu Musa tidak melupakan Tuhannya. Amin. Dia tidak meninggalkan imannya. Dia percaya kepada nenek moyangnya. Allah nenek moyangnya. Sehingga Tuhan bekerja dalam diri Musa, saudara. Amin, saudara. Abraham pada waktu itu dipertaruhkan anaknya akan mati. Tetapi dia tetap melakukannya itu. Dan karena dia punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan berperkara. Tuhan menyediakan lembu. Dan lembu itu menjadi korban. Dan kita lihat kemurnian iman. Karena apa? Dari tokoh-tokoh di Alkitab ini mereka mengalami Blessing Immanuel. Karena mereka tinggal di dalam firman itu. Dan Tuhan ada dalam diri mereka. Nah saudara Bapak Ibu. Mungkin saudara dibatasi dengan limitasi. Limitasi itu batasan. Batasan sosial, batasan akademis, batasan fisik kita, batasan dari kehidupan sosial keluarga kita. Tetapi ingat, selama kita punya Tuhan, kita bisa melakukan hebat perkara yang luar biasa itu terjadi dalam hidup kita. Asalkan kita percaya, kita menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, menjadi jemaat yang hidup di dalam kebenaran itu, sehingga kita mampu menggapai apa yang kita rindukan itu terjadi. Mari jemaat semua tutup mata. Tidak ada yang melihat kiri dan kanan. Saudara mulai beriman kepada kuasa Blessing Immanuel. Apa yang membatasimu? Apa yang mengikat tanganmu? Apa yang mengikat pikiranmu? Apa yang membatasi segala dimensi hidupmu? Mungkin engkau hari ini melihat bahwa anak-anakmu tidak akan memiliki masa depan. Lari kepada Yesus. Mungkin engkau melihat pekerjaan tidak akan berhasil, lari kepada Tuhan. Perbaiki hidupmu, perbaiki kehidupan rohanimu. Karena di dalam semuanya itu adalah merupakan sarana di mana Tuhan bekerja. Saya mau katakan bahwa saudara tidak bisa mengandalkan kekuatan logik manusia kita. Saudara tidak bisa mempertahankan harta dan kekayaan yang kita miliki. Semuanya itu punya batasan waktu. Tetapi saya mau berkata bahwa minta penyertaan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Kalau dahulunya engkau sangat susah menyembah Tuhan, tidak suka menyembah Tuhan, tidak suka nyanyi lagu rohani, tidak suka memuji Tuhan malam ini. Saya mau katakan kepada kita pada kesempatan ini, pada pagi hari ini, mari kita berubah. Kita raih hadirat Tuhan. Dengan suasana ini akan membuat kita mengalami perubahan.
mengalami kuasa, mengalami mujizat dalam hidup kita. Saya rindu mendengarkan penyembahan dari jemaat Tuhan. Saudara menyembah Tuhan. Saya minta singers jangan dulu mendengarkan suara. Saya rindu mendengarkan suara dari jemaat Tuhan menyembah. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Saya percaya Roh Kudus sementara bekerja. Roh Kudus sementara bekerja. Dia sementara melawat umatnya. Saudara fokus kepada hadirat Tuhan. Percaya Roh Kudus sementara menjamamu, engkau anak muda, orang tua. Katakan Yesus, Yesus. Jama, jama, jama Roh Kudus. Lama-lama kasih, lama-lama kamu. Yesus, hadiratmu. Segalanya. Waktu saya cuma 5 menit. Saudara turunkan tangan. Turunkan tangan. Yang rindu didoakan angkat tangan tinggi-tinggi. Yang rindu didoakan angkat tangan tinggi-tinggi. Tolong angkat tangan. Yang ingin didoakan, saya rindu akan berdoa bagi saudara. Angkat tangan tinggi-tinggi. Bapak Ibu jangan malu-malu, angkat tangan di hadirat Tuhan. Yang mengangkat tangan, saya minta maju ke depan, cepatnya. Maju, yang mengangkat tangan maju ke depan. Maju, maju. Yang mengangkat tangan maju, berlutut di depan, berlutut, berlutut. Roh Kudus begitu kuat bekerja pagi ini. Saya percaya. Yuk semua nyanyi pujian ini, katakan Yesus. Oh iya. Urama-lama-lama-lama-lama kasih-lama-lama kamu. Si, haleluya. Kau katakan Yesus, 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 Yesus. Urapi singers, urapi singers, urapi singers, urapi, urapi, urapi. Katakan Yesus, katakan Yesus, Yesus, yes, yes. Pemain musik diurapi, pemain musik diurapi, diurapi, diurapi. Lama-lama kasih, lama-lama kasih. Yes, 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 yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Lagi. Katakan Yesus, katakan Yesus. Oh yes, yes. Lama-lama kasih, lama-lama kasih, lama-lama kamu. Lama-lama kasih. Hadirat, 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 hadirat Tuhan bekerja. Haleluya.
Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja, menjamah, katakan Yesus, haleluya. Oh, Yesus. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Silakan Roh Kudus, silakan Roh Kudus, silakan Roh Kudus. Silakan Roh Kudus, haleluya. Lagi katakan Yesus. Oh, Yesus. Semua berdiri. Kita semua bangkit berdiri. Dan Bapak Ibu yang di muka boleh pulang ke tempat duduk masing-masing. Nyanyikan terus pujian ini. Yesus. Yesus. Katakan kaulah segalanya bagi kami. Terus katakan serukan nama Yesus. Oh Yesus. Saudara Bapak Gembala untuk berdoa. Katakan kau segalanya bagiku, kau segalanya, lagi kau segalanya, kau segalanya bagiku. Berikan kemuliaan, pujian, haleluya. Oh, haleluya. Engkau adalah Allah Immanuel dalam kehidupan kami. Kami percaya blessing Immanuel kami alami hari ini. Kami terima hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan yang ajaib itu selalu menjadi bagian kehidupan kami. Kami percaya setiap doa-doa yang dinaikkan di hadapan hadirat Tuhan, kerinduan, permohonan, kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kami. Amat terlebih kami berkata jawaban doa kami
akan menjadi bagian kami dengan iman. Kami berkata di dalam nama Yesus, anugerah-Mu menjadi bagian kami Tuhan. Kami akan selalu menceritakan perbuatan Tuhan. Kami akan selalu menceritakan perbuatan Allah. Dan ajar kami untuk mengingat Tuhan atas setiap apa yang kami alami. Setiap pencapaian kami, setiap berkat yang kami raih. Itu semua oleh karena Tuhan. Semua oleh karena Engkau. Dan biarlah hidup kami terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba Tuhan yang telah memberitakan firman, Engkau pakai Tuhan. Dimanapun mereka melayani Tuhan, baik di sekolah Alkitab maupun dalam sidang perintisan mereka. Kami percaya penyertaan Tuhan akan terus menjadi bagian keluarga hamba Tuhan ini. Mereka menjadi terang dan garam dunia dan membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya firman Allah pada siang hari ini adalah firman Allah yang luar biasa bagi kita sekalian. Jadi titik awal untuk kita melangkahkan kaki kita 2025 nanti. Saya percaya apa yang tidak baik di tahun 2024 ini bisa kita tinggalkan mungkin. Dan kita berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita. Kalau ada yang rusak di tahun 2024, mari kita perbaiki. Kalau itu yang sudah bagus kita pertahankan, untuk kita lanjutkan melangkah ke tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati hambanya yang sudah memberkati umat Tuhan yang ada di El Shaddai Mohoni pada siang hari ini. Segera kita akan memberikan korban persembahan pada siang hari ini. Kita angkat pujian yang berkata, Yesus kekasih jiwaku. Amin. Mari sama-sama kita katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan lagu pujian. Kita lagi katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Dengan gendang ku puji, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Katakan, sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Katakan, sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang,
Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, glory. Katakan sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory. Lagi katakan sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mempersembahkan persembahannya pada siang hari ini. Sebelumnya pekerjaan ini saya serahkan, bersama-sama kita masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur limpah terima kasih pada Bapa di surga yang mempunyai kehidupan ini. Kami katakan Tuhan terima kasih buat hari ini, buat siang hari ini. Kami sudah datang mempersembahkan pujian, pengagungan, penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Umat-umat-Mu sudah berkorban untuk pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Mari Engkau tilik Tuhan umat-umat-Mu yang sudah berkorban siang hari ini Tuhan. Memberkati dimanapun kami berada dalam tugas-tugas pekerjaan kami yang ada, Tuhan tetap menyertai. Kami percaya Engkau menjadi perlindungan kami Tuhan. Biarlah berkat-Mu akan melimpah dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biarlah persembahan kami siang hari ini menjadi persembahan yang diberkati Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus yang adalah kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati bantuan saudara untuk pembangunan rumah ibadah kita. Kita akan masuk dalam jadwal ibadah kita sepekan ini. Ibadah kita pada ibadah akhir tahun saudara itu kita mulai lebih cepat pada hari Selasa tanggal 31 Desember pukul 18.00 di gedung gereja. Kemudian ibadah tahun baru seperti biasa saudara, itu kita mulai pukul 9 dan hari itu juga nanti bagi saudara-saudara yang belum mengalami baptisan air, yang akan mengikuti baptisan air untuk segera mendaftarkan diri dan kita akan melakukan baptisan air pada tanggal 1 Januari nanti. Kemudian sudah dikasih oleh Tuhan, sekolah minggu juga kita akan adakan itu jam 9 pada tanggal 1 nanti, karena kalau kita bikin nanti sore saudara tidak ada lagi anak-anak nanti mau ikut sekolah minggu, karena semua anak-anak akan jalan. Kemudian sudah dikasih oleh Tuhan hari Minggu tanggal 5 Januari ibadah seperti biasa, saudara. Ibadah hari kita yang pertama itu pukul 9, ibadah hari kita yang kedua pukul 18.00 dan sekolah minggu mulai pukul 16.00. Puji Tuhan saudara, sebentar sore ini ibadah pemuda dan remaja, Natal pemuda remaja kita saudara. Jadi nanti ibu-ibu yang memasak tidak usah siapkan aqua dan alas nasi saudara, itu nanti diambil dari pemuda remaja yang akan siapkan dari kas gereja, kas pemuda remaja. Puji Tuhan. Mari kita ajak suruh teman-teman saudara dari gereja manapun juga kita bisa undang bersama-sama untuk kita beribadah dalam acara Natal sebentar malam, dan biarlah kembali kita menikmati berkat dalam ibadah Natal sebentar malam akan dilayani oleh hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini.
Puji Tuhan saudara, seundang bersama-sama kita bangkit berdiri semua. Satu-satunya yang ku andalkan. Saudara yang membelikan milik Tuhan, seundang di depan untuk doakan. Yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, oh satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya Jaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lagi katakan satu-satunya, satunya yang ku andal, satu-satunya yang ku percaya. Engkau berkekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku andalkan. sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya, satu-satunya oh, yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Kami sanjung puji dan muliakan Engkau di akhir ibadah kami. Kami berkata terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Kami menikmati hadirat Tuhan sepanjang ibadah kami. Amin. Dan kiranya Engkau disenangkan, dimuliakan, ditinggikan, dimasyurkan. Semuanya Engkau Tuhan yang layak untuk disanjung, yang layak untuk ditinggikan, yang layak untuk dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang akan dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, sepenuhnya berada dalam kasih karunia Tuhan. Kehidupan kami sepenuhnya hari ini kami ada, kami kuat, kami sehat. Menikmati berkat-berkat Tuhan, kami berkata semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Semua oleh karena anugerah-Mu. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Memasuki 2025 ini Tuhan, beberapa hari lagi. Kami percaya sebagaimana Engkau memberkati kami di tahun-tahun ini. Kami akan lebih diberkati lagi dengan iman di tahun 2025. Anugerah Allah, berkat Allah dengan iman dari saat ini kami berkata, tangan Tuhan akan menyertai kami. Blessing Immanuel itu akan menyertai dan menjadi bagian umat Tuhan yang ada. Iman kami hari ini Tuhan akan menarik kuasa Allah. Iman kami hari ini akan menarik berkat-berkat Tuhan untuk tercurah menjadi bagian kami. Sepanjang minggu ini kami percaya penyertaan, penjagaan, pertolongan Tuhan akan menjadi bagian umat-Mu. Dalam usaha dan pekerjaan mereka, Engkau sertai mereka Tuhan.
Engkau buat diberkati dan berhasil apa yang mereka usahakan. Kami berkata Tuhan, tidak akan ada sia-sia apa yang kami kerjakan, karena ada Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat berhasil, Tuhan yang mengangkat, dan Tuhan yang menyatakan kasih karunia dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk sanak keluarga kami dimanapun mereka berada. Ada orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami Tuhan. Tuhan tolong kehidupan mereka yang dalam pendidikan dan kuliah. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau menaruh kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak kami. Supaya mereka lebih diberkati dan lebih diberkati Tuhan. Kami berkata di dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Mereka diberkati dalam pendidikan, berhasil Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang sudah bekerja, Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka. Kami berkata biarlah generasi-generasi anak-anak kami menjadi generasi-generasi yang diberkati oleh Tuhan. Generasi-generasi yang melihat tangan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ajaib. Dan menjadi generasi-generasi yang diberkati dan menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Segenap kami yang hadir hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya doa, kerinduan, permohonan kami yang dikabulkan oleh Tuhan, akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan biar semua itu kami menjadi kesaksian yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ibadah sebentar sore dalam perayaan Natal pemuda dan remaja kami. Kami serahkan acara ini sepenuhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan altar yang mengambil bagian dalam pelayanan, Engkau pakai mereka. Pengurapan Allah menjadi bagian kehidupan mereka. Kelayakan Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Acara ini fokus kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau. Biar setiap pemuda remaja yang hadir, orang tua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Jadikan generasi-generasi kami menjadi generasi yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Engkau berkati seluruh orang tua, ibu-ibu yang menyiapkan makanan untuk acara ini. Kami percaya apa yang kami korbankan, apa yang kami berikan untuk Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan yang akan balas berkat berlipat ganda tercurah dalam kehidupan kami. Berkat-berkat surgawi terus akan kami alami dalam kehidupan ini. Seluruh pelayan altar yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, semua yang mengambil bagian, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu membalas dan memberi yang terbaik bagi mereka yang suka memberi yang terbaik dan selalu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Engkau menikmati berkat-berkat seperti berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biar dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita, ada ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat
kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu.